untuk bisa menjadi juara di PUBG Mobile Macau Invitational 2026. Who will end the game? So, let's start the game. Miramar, match terakhir kita, match yang akan bisa mengubah hidup dari tim yang berpartisipasi. Buyar plan dari akal-akalan Genfos. Semoga Genfos masih punya plan atau akal-akalan lain ya. Karena kita bakal melihat juga bagaimana dari S2G sudah mulai nge-nargetin ke Nongshim Red Force. Akan ada pertemuan antara dua tim, Nongshim Red Force, sang kontender juara, yang dimana sudah mulai pusing 7 keliling, mau masuk ke dalam zona. Ada aja satpam zonanya, dan lagi-lagi S2G, tim papan bawah yang selalu menjegal harapan dan mimpi orang-orang. Nggak cuman itu, EA juga berpartisipasi buat mulangin pemain-pemain dari Nongshim, bahkan XZ dipulangkan oleh Arena. Pertemuan-pertemuan yang terjadi di daerah timur ini nggak boleh kita lewatkan, harus tetap kita pantau. Tapi kok tiba-tiba granatnya Aurora dapetin 2 pemain dari Bigetron. Terjadinya di sisi mana juga masih belum kelihatan karena di sensor. Excel dipulangkan ke arah lobby, tapi Nongshim harus kehilangan lagi satu anggota mereka. So easy langsung dilumatkan, dan Bigetron mati lampu. Bahkan Bigetron pulang lebih dulu daripada pemain-pemain dan tim-tim yang lain yang sudah mulai pincang. Waduh, hashtag 16 lagi. Ini literally tusun banget Bigetron. Nice try untuk partisipasinya di PMMI. Semoga ada evaluasi kencang, tapi di mana dari Nongshim Red Force masih seru banget di sini. Akan mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Ada usaha revive yang sedang dilakukan dari balik semak-semak, dan di mana dari Hyunbin mendeteksi hal tersebut, akan dikejar, akan dicari, tapi dilepas revive-nya. Lost gak mau kehilangan momentum, dia mau melawan. Tapi Hyunbin juga akan mengokang granat menuju ke arah depan. Lost mulai terlihat bakal ditimpuk, tapi kanan dan kiri membuat S2G pun rata. Nongshim Red Force, selamat, mereka punya kesempatan untuk bertahan lebih lama. Tapi menurut keyakinan saya, itu kan menurut keyakinan saya, kesotoyan saya pribadi, tapi di sini yang tidak sotoy adalah Nerpeko, karena dia tahu betul di depan dari RQ ada Furia. Silence membuka tembakan Genfos, menjadi incaran, menjadi target dan sasaran. Untungnya masih bisa bersembunyi di bagian belakang tipis-tipis. Viren pun sudah mulai menjadi target dan incaran dari satu pemain Furia. Ada yang dekat sekali dengan Viren, dan kebakar oleh Ayala. Oh no, RRQ hanya menyisakan 2 pemain saja, Nerpeko dan juga Genfos. Ini pancingan RRQ gagal sih. Menurut gua ya, pancingan RRQ itu yang 2 nembak dari atas, Furianya ngegas buat ngambil 2 pemain. 1 pemain yang ditinggalin di bawah itu nge-sandwich. Viren yang harusnya ditugasin buat nge-sandwich, tapi ternyata strategi mereka tidak berjalan dengan sempurna. Malah ngebuat Viren harus tumbang duluan yang ada di bagian paling bawah. Sulit tentunya untuk di backup, tapi granat bakal dilemparkan, dan Peko. Udah gue bilang awas dari tadi, Peko awas, jangan overpick Viren. Udah dipulangin karena lobby, tinggal 2 pemain dari RRQ yang tersisa. Yang menghadapi mereka adalah Furia, tim yang juga memiliki kesempatan untuk melakukan smash dengan chicken dinner di match yang terakhir. Setelah melihat Viren pulang ke lobby, nggak ada overpick lagi dari Peko, tapi Genfos masih penasaran untuk mencari informasi gerakan-gerakan dari Furia. 2 kontender, 2 calon juara yang harus bertemu begitu dini. Di menit ke-18, zona tidak ada di titik gunung ini. Gunung ini, tidak ada di titik gunung ini. Jadi keduanya juga harus bergerak maju ke arah bagian dalam, tapi ada satu granat sudah mulai dilontarkan begitu tinggi sekali. Nerpeko memberikan press dan cicilan damage menuju ke arah bagian depan, tapi Higers tiba-tiba naik gunung. Higers menyelesaikan 2 pemain dari RRQ dan menutup mimpi dari RRQ untuk bisa angkat piala di PMMI 2026. Nice try. Ayala tumbang untuk yang kedua kalinya. Untung masih ada distraction move yang dilakukan oleh seorang Chief, membuat Furia bisa terselamatkan. Tapi ya, Chief kelihatan sama seorang Quick. Percobaan tembakan akan dia lakukan, sementara Silence bakal melemparkan granat dari bagian bawah, tidak menjangkau karena pemain dari Alula. Quick masih dengan posisi yang sama, masih begitu safety untuk memberikan tekanannya ke arah Furia. Panas banget, Aurora juga menjadi incaran dari banyak sekali tim, bahkan dari Silence. Sebentar lagi akan berbungkam, tapi Higers kembali beraksi menjadi Ranger merah untuk Furia. 4 pemain masih bertahan, dan Aurora kali ini juga pusing 7 keliling, hanya menyisakan Dog saja, last man standing. Harapan dari Aurora untuk bisa bertahan lebih lama, tapi Dog posisinya terlockdown. Dia gerak ditembak dari atas, dia maju juga salah. Gak bisa kemana-mana.
untuk Aurora. Mau nyelamatin yang sakit perut juga susah. Furia, kita lihat sudah ada di poin 137. Hanya selisih 4 saja dengan Tienpa. Lihat 8 elimination patch terakhir, bayangin. Betapa ngerinya DNA pemain Brazil. Tidak seperti match-match yang kita lihat. Kalau misalkan match terakhir, nyumput aja. Tapi Tienpa juga sangat dekat sekali dengan Furia. Ada satu bakaran yang bakal dilemparkan ke arah bawah sana. Menargetkan Tianba yang ada di arah bawah. Dan silence dengan granatnya connect. Satu pemain dari Tianba tumbang. Hanya selisih poin yang tipis yang akan segera dikejar oleh Furia. Kali ini mereka mendapatkan satu knockdown. Genderang perang sudah mulai bertabuh. Knock satu ras itu yang mungkin bakal diprinsipkan oleh pemain-pemain dari tim Furia. Geragas mereka, menabrak mereka, turun mereka. Dan hanya tinggal last man standing dari Tianba yang tersisa, Milu, yang akan menjadi ujung tombak, yang akan menjadi perjuangan terakhir. Weibo pun mendekat. Ada pergerakan-pergerakan dari kanan dan kiri, dia tersandwich, dia galau. Furia mulai melebarkan ofensifnya ke arah pemain dari Tianba. Foxy tertangkap di sisi yang lain, tapi nggak masalah. Yang lagi pengen gue lihat sekarang adalah Milu bisa bertahan atau enggak. Furia, game on untuk mereka. Pulang sudah Tianba bertukaran lobby. Juara di depan mata dari Furia. Furia menutup mimpi Tienpa. 2 hari berturut-turut Tienpa menjaga posisi pertama, menjaga trofi. Resmi Tienpa menjadi Arsenal kedua setelah Weibo Gaming. Gagal mereka, tapi ada harapan. Tapi 1%. Soalnya Tienpa udah mati lampu di menit-menit awal. Placement points sudah activated. Furia, kalau dia bisa bertahan terus-menerus, placement points nyala terus, Furia dari segi klasemen bisa menggeser. Tapi jangan senang dulu, karena di depan mata dari Furia masih ada Weibo Gaming yang juga siap untuk menutup mimpinya. Iyalah down, Chief down, silence last man standing. Tapi di mana dari Furia mendapatkan bantuan secara tidak langsung dari bagian belakang. Silence, harapan terakhir dari Furia sudah mulai ditembak. Ya ada high ground juga memang, tapi silence mulai dapat! Suki dipulangkan rata. Weibo Gaming, Furia di atas. harusnya dari segi poin sudah di atas dari Tienpa. Ya betul-betul, karena kalau mereka perang di sini mereka udah ngedapetin tambahan 3 placement point. 3 placement point berarti Furia ada di atas dari Tianba. Hanya selisih 1 poin aja antara Tianba dan juga Furia untuk sejauh ini. Lihat Nongshim mengincar banget supaya Higorcha nggak bisa cabut. Nongshim juga mengincar winner chicken dinner. Karena kalaupun dari Nongshim kalah jumlah total poin, tapi mereka nge-smash di sini, juaranya Nongshim. Ya, karena Nongshim masih 3 pemain. Nongshim masih 3 pemain. Wah, apakah efek roastingan nih? Kalau Nongshim winner chicken dinner ngatain Furia, ini bakal jadi plot twist. Tapi silence dengan satu granat sudah mulai dibuka menuju ke arah bagian kanan. Ada mobil terbang di bagian kiri. Mau pilih yang mana, kanan atau kiri? Bingung silence. Silence, satu pemain tulang punggung dari Furia pernah menjadi MVP di PMGO Season 1 South America akan berjuang. Masih bisa win the fight. So easy. Down. Tapi Hyunbin menutup Furia. Dan Furia berakhir di angka 146 poin. Bentar. Kalau ini chicken Del, kalau Chicken, Nongshim yang jadi juara. Kalau Chicken, Nongshim jadi juara. Hyunbin. Wah, Chicken! Dan juga Tizi di Plaskia. What? Rata. Dan Nongshim, Red Force from South Korea yang resmi menjadi juara di PUBG Mobile Macau Invitational 2026. Layaknya drama Korea, layaknya drakor yang sering kita tonton. Banyak ending tidak terduga. Kali ini kita menyaksikan drama Korea in real life, yaitu di PUBG Mobile Macau Invitational 2026. Aksi mengerikan, mana tidak ada semua berbicara dan berbicara soal Korea, tapi langsung saja kita lemparkan menuju ke venue. Silahkan.